Halo Sobat Muda. Seperti yang Sobat Muda tahu, sebentar lagi akan diadakan pemilu, yaitu habisnya masa jabatan dan akan digantikan oleh calon terpilih yang baru. Sebagai kaum milenial, kita sebaiknya tahu calon mana yang akan kita pilih dalam pemilu YG akan datang. Sobat Muda wajib mengenal calon yang akan dipilih karena merekalah yang akan menjadi pemimpin. Sobat Muda harus tahu latar belakang dan kinerja dari calon YG akan dipilih. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu anggota DPR RI, fraksi Partai Demokrat. 2005 saya sudah wakil ketua DPC Kota Medan, jadi tidak usah lagi dilakukan. Yang pasti Sitompul yang satu ini berbeda dengan Sitompul yang lain. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Ya, beliau adalah Bapak Dr. Andus Hendrik Halomoan Sitompul MM. Beliau merupakan salah satu tokoh politik dalam pemerintahan di Indonesia. Beliau merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Partai Demokrat Dapil Sumatera Utara I. Beliau dilantik pada 22 Februari 2022 dan sudah melakukan banyak hal hebat hingga saat ini. Beliau memaparkan program kerjanya tahun 2022 yang sudah terlaksana di daerah pemilihan, Dapil, Sumut I meliputi Kota Medan, Deli Serdang, Sergai, dan Tebing Tinggi. Selama sekitar 10 bulan mengemban amanah rakyat, Hendrik telah melaksanakan reses, bimtek hingga kunjungan ke desa, dusun. Masyarakat pun mengucapkan terima kasih dan siap mendukung pada pemilu 2024. Hendrik Sitompul menjelaskan, syukuran dan serapan aspirasi sudah dilaksanakannya sebanyak 23 kali. Peserta yang hadir dalam kegiatan di setiap paroki sejumlah 200 hingga 500 peserta. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Februari hingga Juni 2022. Jadi, diperkirakan sudah bertemu ratusan ribu konstituen hanya dengan waktu berkisar 5 bulan. Selain itu, Hendrik juga menghadiri undangan acara-acara gereja Katolik. Menghadiri acara-acara perayaan di 20 paroki, yang diperkirakan dihadiri 5.000-an orang. Selanjutnya, menghadiri dan turut memberikan support secara langsung bagi konstituen yang ikut melaksanakan kompetisi di Pesparani Nasional. Diperkirakan juga dihadiri ratusan peserta. Secara khusus, Hendrik Sitompul juga tidak lupa untuk bersilaturahmi dan serap aspirasi denominasi gereja tetangga, diantaranya syukuran dan silaturahmi ke Praeses HKBP Distrik X, menghadiri penggalangan dana gereja HKBP di Medan, syukuran dan kunjungan ke GKPI di Siantar, GKPS di Simalungun, HKI Pusat di Siantar dan Gereja Pentakosta di Siantar. Total masa mencapai 5.000. Selanjutnya, sinergitas program bersama mitra Komisi 7 diantaranya KESM, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, memberikan bantuan pasang listrik baru bagi warga kurang mampu sebanyak 830 KK. Pemasangan 191 juts di gereja paroki Stasi. Konverter kit dari BBM ke BBG untuk mesin kapal dan mesin pompa pertanian di wilayah Deli Serdang dan Serdang Bedagai berjumlah 1.300 paket yang dihadiri ratusan undangan. Kemudian sinergitas dengan Kemenperin, Kementerian Perindustrian, diantaranya dengan melakukan bimbingan teknis industri dasar sebanyak 12 kali, dengan total peserta 2.400 orang. Pelatihan 3-in-1 di Balai Diklat Industri Medan. Hendrik juga bersinergi dengan BIK, Badan Informasi Geospasial, melakukan sosialisasi informasi geospasial pemetaan batas administrasi wilayah desa, kelurahan kepada 150 orang pemerintah desa dan camat di Kabupaten Deli Serdang. Kemudian sinergitas dengan PLN melalui program bantuan pasang baru listrik, BPBL, di Deli Serdang dan Serdang Bedagai program penerangan jalan umum tenaga surya, JUTS, di Dapil Sumut 1. Selanjutnya, sinergitas dengan SKK Migas, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, diantaranya memberikan bantuan sembako. Pelatihan 3-in-1 di Balai Diklat Industri Medan yang diperkirakan dihadiri ratusan peserta. Hendrik Sitompul juga melakukan program bantuan kepada masyarakat. Pertama, khusus dengan umat Katolik. Bantuan dana pembangunan dan renovasi gereja di beberapa paroki, diantaranya Paroki Namo Pencawir, Paroki Deli Tua, Paroki Lubuk Pakam, Paroki Bandar Baru, Paroki Tiga Juhar, Paroki ST Yosep Tebing Tinggi, Paroki Simalingkar B,
Paroki Diski, Stasi Dr. Mansur, Stasi Johor, Stasi Selambo, Stasi Sukodono, Stasi Petapahan, Stasi Pakam, Stasi Perbaungan dan Pastoral Stasi ST. Kemudian bantuan pembangunan Gua Maria Ratu segala bangsa paroki Padang Bulan, bantuan inventaris gereja dan lembaga pendidikan, keyboard, speaker, mic dan kipas angin. Selanjutnya, bantuan untuk gereja Protestan diantaranya pelaksanaan kegiatan revitalisasi kantor HKBP, bantuan pembangunan dan renovasi gedung gereja HKBP dan GKPS, pembangunan dan renovasi rumah dinas pendeta. Bantuan pelaksanaan kegiatan tahun kesehatian di sejumlah gereja HKBP. Hendrik Sitompul juga hadir secara langsung untuk memberi bantuan dan bertemu jemaat. Dilanjutkan dengan safari Natal, dengan memberi bantuan sembako bagi umat dan bagi kelompok yang membutuhkan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Itulah sedikit pemaparan tentang kinerja Bapak Hendrik selama menjabat di DPR RI. Semoga dari penjelasan ini sobat muda dapat lebih mengenal dan mengetahui kinerja Bapak Hendrik Sitompul. Semoga Bapak DRS Hendrik Halomoan Sitompul, MM dapat terus bersinerja dalam pemerintahan Indonesia.